Sebenarnya kita itu di dogma atau diajari untuk selalu berjalan di tempat, tidak ngapa-ngapain, tidak berbuat apa-apa, tapi harapannya mendapatkan apa-apa. Nah itu. Makanya supaya kita tuh terhindar dari itu semua, mari kita kembali ke ajaran Jawa, yaitu ajaran Hono Coroko Doto Sawala Padha Jayanya Moga Bathanga. Sugeng dalu, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi, rahayu ngabinanggih. Rahayu. Sugeng pinanggan malih wonten ing mriki panggenan kanthi kawontenan ingkang sehat, waras wiris, datan wonten rubida lan sambi kala menapa-menapa mila kita pantes syukur dhateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung, ingkang Maha Welas, ingkang Maha Asih, Gusti ingkang murweng rat, Gusti ingkang murup ing dumadi, Gusti ingkang Maha Wikan. Kaping kalihipun rahayu kagem cahya kita pribadi nggih menika Nur Muhammad, pratandha gesang kita, pratandha sehat kula panjenengan sami keranten taksih wonten salebetipun nur utawa cahyanipun Muhammad ingkang nedahaken ubah lan krembyah kula panjenengan sami, ingkang nedahaken bilih kula panjenengan sami menika tasih wenang dipun wastani gesang. Pramila saking menika bahasane dicampur nggih supaya yang melihat di konten ini paham artinya. Maka dari itu mari kita bersama-sama bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan anugerahnya berupa sehat, akal maupun badan kita, lalu kita manfaatkan untuk mencari ilmu, untuk mempertebal keyakinan, untuk supaya kita tidak terjerumus dari ajaran-ajaran yang selama ini kita rasakan membingungkan. Kenapa saya bilang begitu? Seperti apa yang pernah ditanyakan oleh Mas Agung waktu pertemuan yang kemarin, bahwa sekarang itu mulai dari anak-anak kecil, mulai dari balita sampai menginjak dewasa itu sudah diajari atau dipaksakan untuk mempelajari ajaran-ajaran dari luar yang non ajaran Jawa. Memang sebenarnya kita semua itu adalah melakukan apa saja itu adalah terdogma oleh ajaran-ajaran orang luar. Ya, artinya apa? Artinya kita itu sudah dari kecil itu sudah diajari berpolitik dengan otak kita sendiri. Makanya kadang-kadang kita itu sampai nggak pakai nalar. Kita itu kadang-kadang kehilangan jati diri karena ajaran-ajaran yang dari luar, yang non ajaran Jawa, itu sifatnya adalah mempelajari kita itu
melakukan sesuatu yang kelihatannya itu jalan di tempat, tapi kita nggak sadar seolah-olah apa yang kita pelajari itu adalah kita itu melewati jalan yang jalan itu akan menuju ke atas atau yang tingkat tinggi. Padahal sebenarnya kita itu di dogma atau diajari untuk selalu berjalan di tempat, tidak ngapa-ngapain, tidak berbuat apa-apa, tapi harapannya mendapatkan apa-apa. Nah itu. Makanya supaya kita tuh terhindar dari itu semua, mari kita kembali ke ajaran Jawa, yaitu ajaran Hono Coroko Doto Sawolo Podo Joyonyo Mogo Botongo. Jadi kita itu sebenarnya nggak usah mengadopsi kitab-kitab yang dari luar, yang karangan-karangan orang luar, yang sebenarnya kalau diterapkan di bumi Nusantara ini sebenarnya kurang manfaati. Tapi kita yang mempunyai kitab yang sebenarnya, kitab yang jati diri, kitab yang adiluhung, kitab yang edipeni, kadang-kadang kita itu mengkesampingkan, bahkan tidak menghiraukan, seolah-olah dengan ajaran dan tulisan orang luar itulah yang dianggap ajaran yang paling benar, ajaran yang paling murni, ajaran yang seolah-olah menuntun hidup kita itu dari bawah akan menuju ke atas. Yang kedua kalinya, sebentar lagi ini akan masuk bulan puasa. Ya, kita tidak membicarakan Ramadan karena kita orang Jawa. Jadi kita membicarakan bahwa sebentar lagi kita masuk di bulan puasa. Apa arti dari puasa? Barangkali ada yang tahu, atau mengambil kosakata dari manakah puasa itu? Kok tiba-tiba kita itu setiap nggak makan nggak minum kok ngomongnya poso? Nah itu. Wonten ingkang ngertos? Wonten ingkang sampun paham? Nggih. Menapa Pak sih? Poso menika menggajahnipun ngeposno rasa. Nggih, niku nggih jawaban leres janipun. Ning sik kurang leres nggih. Puasa niku mendhet saking basa Kawi kuno ingkang asring didamel pemeluk agama Hindu utawi Buddha, tembung upawasa. Upa niku tegese panganan, wasa menika kedah saged nyingkiri atau kuwasa ninggalake panganan. Tegese napa? Menungso urip, manusia hidup janganlah berlebihan untuk makan makanan yang kadang-kadang sampai melupakan nikmat yang lainnya. Itulah saking tembung puwasa utawi upawasa. Nah, apakah puasa atau upawasa itu tidak harus makan sehari, tidak minum sehari? Yang dimaksud di situ kita tidak boleh berlebihan. Karena apa? Tujuan orang Jawa makan itu untuk hidup, bukan hidup ini untuk makan. Itu artinya. Karena kebanyakan orang yang hidup ini untuk makan, maka nantinya nafsu ini susah dikendalikan. Bukan milik kita sendiri yang kita makan, tapi kadang-kadang tega memakan milik orang lain. Itu ajaran upawasa yang sebenarnya. Yang kedua kali, kalau puasa atau puasa itu dilakukan tidak makan sehari dan tidak minum sehari, itu bukan ritual atau spirit yang berat. Itu adalah spirit yang paling mudah. Jadi
Jangan mentang-mentang kita manusia bisa melakukan ibadah. Jangan mentang-mentang kita manusia yang bisa menyembah. Jangan begitu. Sudah sering kali saya sampaikan, kambing pun, kalaupun toh yang memiliki itu mau supaya kambing itu berpuasa, mulai dengar adzan subuh, masukkan ke kandang, dikunci, jangan kasih makan, jangan kasih minum, sampai sehari. Kuat kambing itu. Paling cuman embek-embek gitu. Lah kita yang katanya ini ibadah, yang katanya ini adalah melakukan rukun dan lain sebagainya, di saat dengar suara adzan subuh kita sudah memberhentikan makan, dan sampai menjelang matahari terbenam kita baru makan. Tapi bukan hanya sekedar makan. Kalau yang dinamakan makan itu adalah nasi. Tapi manusia, coba sebelum jam yang ditentukan untuk kita itu mengakhiri puasa kita, apa saja yang tidak tersedia? Coba, ada es disiapkan, ada kolak disiapkan, ada buah, masih kurang seperti ini, tersedia semuanya. Jadi sudah kelihatan bahwa yang namanya spirit di bulan puasa kadang-kadang dikotori dengan tujuan hidup ini untuk makan. Nah, yang dimaksud puasa, sekali lagi, puasa adalah makan itu hanya untuk hidup. Artinya gimana? Karena kita sudah melakukan upawasa, ya secukupnya. Nggak perlu berlebihan, nggak perlu mengada-ada, nggak perlu menyiapkan makanan yang enak-enak. Karena apa? Kalau kita tuh menyediakan yang seperti itu, seolah-olah kita itu kok membatalkan niat kita dari kata-kata puasa atau upawasa itu. Nah, itulah ajaran Jawa yang sebenarnya. Maka kalau ono coroko sampai mogo bodongo adalah menerangkan perjalanan hidup, menerangkan tentang hidup ini, maka ono coroko yang dibalik dari Ngoto Bogomo sampai Koroconoho, itulah makna perjalanan hidup. Jadi dituntut orang Jawa itu tetap yang pertama, supaya kamu tahu tentang hidupmu dan tahu tentang jati dirimu, maka di situ kamu harus bisa Ngoto Bogomo. Jadi puasa adalah letaknya di Ngoto Bogomo, yang artinya ngotongake, artinya itu mengurangi, atau kalau bisa kita tuh menjauhi sama sekali. Bogo adalah makan, mo adalah sanggomo atau sahwat. Jadi ngotongake bogo lan sanggomo, itulah berarti kita termasuk orang-orang yang suka melakukan spirit, orang-orang yang tahu tentang jati diri, orang-orang yang benar-benar melakukan keyakinan, atau dengan bahasa agama, orang-orang yang dimaksud di situ adalah mutakin atau mukminun. Jadi yang disebutkan di dalam kitab Al-Quran sudah jelas. Ya ayyuhalladzina amanu, berarti orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, maka kerjakanlah, memberhentikan dari perbuatan buruk, dari perbuatan jelek, dari makan, dari hidup yang untuk makan, tapi lakukanlah makan untuk hidup. Itu sebenarnya yang diajarkan dari agama, atau juga kapitayan atau kepribadian yang ada hubungannya dengan puasa.
Maaf, bukan menyalahkan salah satu agama nggih. Kadang-kadang orang yang melakukan agama sendiri tapi perilakunya atau prakteknya juga keluar dari aturan itu sendiri gitu. Tapi nggak semua, ya ada oknum lah yang seperti itu. Apalagi programnya sekarang, kita berbuka saja sudah kenyang, tapi direncanakan setelah melakukan kegiatan lain yang dinamakan takjil lah, yang apa, berarti kan kita itu sia-sia. Dan daripada begitu, kenapa siang-siang kita itu memberhentikan makan? Kan mendingan kita tuh makan walaupun sedikit, tapi malamnya malah berhenti sama sekali. Tapi kebanyakan orang yang melakukan puasa adalah sebenarnya makan yang balas dendam. Gitu loh. Siang nggak makan tapi malam yang ngeluai-ngeluai kewan, ngeluai-ngeluai kambing, ngeluai-ngeluai sapi. Gitu. Jadi nggak berhenti makan kecuali matanya sudah ngantuk atau mau tidur. Nah ini ya. Supaya apa? Supaya kita itu termasuk orang yang yu'minuna billahi, atau orang yang amanu wa amilu sholihat, yaitu watawasau bil haq dan watawasau bis sabr. Nah, ini walaupun kita membicarakan tentang Jawa karena kita juga orang Jawa tapi beragama Islam ya. Jadi kita ya ada dua paduan antara kitab Jawa dan kitab Islam kita baca. Supaya apa? Supaya kita itu enggak salah mengartikan makna dari kitab itu. Gitu. Lalu tentang kenapa tadi saya ngomong, sebenarnya kita itu dari awal itu mulai sudah diajari untuk berpolitik dengan otak kita. Makanya setiap kita tuh melakukan apa saja, melakukan ritual apapun bentuknya, seolah-olah dengan melakukan itu kita itu dapat bayaran. Nah ini yang saya maksud, dari kecil sampai dewasa sampai tua, kadang-kadang kita itu selalu diajarkan, ditekan untuk berpolitik dengan otak kita sendiri gitu. Jadi nggak ada ajaran-ajaran yang intinya itu membuka mata batin kita supaya kita tuh ikhlas dan kita bersyukur pada hidup kita itu sendiri. Bagaimana itu nggak ada. Jadi kita itu kayaknya itu kayak pedagang. Ya kita beli harus murah, jualnya harus mahal. Yang kita harapkan adalah untung banyak. Nah itu. Nah kalau ibadah atau kalau kita itu melakukan sesuatu, semedi, ritual, melakukan amalan-amalan yang baik, terus kita itu berpikiran seperti itu, berarti kita kan berpolitik dengan otak kita sendiri. Pembenaran dalam otak kita sendiri yang diyakini oleh hati, sehingga kita itu lupa diri dan lupa daratan, sehingga sampai tidak ada rasa syukur dalam hidup kita, sehingga apapun yang kita kerjakan itu adalah kayaknya permintaan yang membuat ya. Lalu dengan permintaan itu kita kerjakan, kita itu dapat upah. Nah itu. Makanya pemikiran-pemikiran seperti itu mari kita hilangkan. Karena banyak orang yang mengatakan bulan depan ini bulan suci. Letak kesucian hati kita di mana kalau ini nggak saya sampaikan, kalau ini nggak saya jelaskan. Supaya kita itu benar-benar suci. Jadi dalam arti kesucian itu bukan kok suci karena kita dari dosa, akan ditebus dosa kita dan akan mendapatkan pahala dan kita akan masuk ke dalam suatu tempat yang dijanjikan, bukan itu. Suci artinya untuk menjernihkan hati kita supaya kita itu melakukan apa saja itu ikhlas tanpa paksaan, ikhlas tanpa pahala, ikhlas tanpa ada embel-embel yang lainnya. Berarti kalau begitu yang dinamakan bulan suci adalah bulan untuk mensucikan hati kita. Tapi kalau kita melakukan itu supaya dosa kita diampuni,
supaya setelah nanti kita mati dapat tempat dan lain sebagainya. Itu bukan melakukan ritual di bulan suci, melakukan ritual di bulan jual beli gitu. Jadi untuk mengampuni dosa itu bukan melakukan hal yang seperti itu. Untuk mengampuni dosa ya kita mensucikan hati kita sendiri, tidak akan melakukan hal seperti yang orang lain itu rugi, orang lain itu terdolimi. Itulah cara kita untuk mensucikan diri dan cara kita untuk menebus dosa-dosa itu. Jadi kalau kita sudah pernah melakukan kesalahan, ya kita imbangi dengan perbuatan yang baik. Ya itu cara kita menebus. Bukan karena ritual. Kalau ritual itu bisa menebus, mendingan kita mumpung diperkirakan masih usia segini. Kalau mati besok nggak mungkin, mungkin masih ada waktu. Ayo kita melakukan keburukan saja. Ayo, diurip saenake. Nah, nanti setelah tua kita lakukan hal seperti itu sak mampu-mampune. Karena kan gini, katanya orang yang melakukan ritual di bulan puasa, tiba-tiba di situ mati kan akan dihapus semua dosanya dan akan masuk surga. Nah, mendingan kita nanti melakukan itu kalau sudah nyawa ini sudah membut-membut di bulan-bulan mendingan. Makanya supaya kita tidak berpikiran seperti itu. Dharma adalah hasilnya karma. Karma adalah ada yang menyenangkan dan ada yang menyakitkan. Maka dari itu pilihlah dharma yang karmanya nanti menyenangkan. Itulah tujuan kita, tujuan orang Jawa.